Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hal tentang hikmah puasa Ramadan. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk beribadah memiliki tujuan tazkiyah al-nafs, yaitu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ini penting kita pahami agar puasa Ramadan yang kita jalani bermakna di dalam diri kita. Saudara kita kaum muslimin di penjuru dunia dilanda banyak musibah, ditandai dengan kurangnya bersatu umat Islam. Sampai konspirasi global menuduh umat Islam sebagai umat yang tidak beradab. Sebutan teroris selalu dialamatkan kepada umat Islam. Ramadan merupakan syar al-tarbiyah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Puasa bulan Ramadan mengandung beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah kehidupan akhirat. Puasa di bulan Ramadan pada dasarnya adalah membangun obsesi terbesar untuk kehidupan akhirat. Tidak lagi terjebak dengan kehidupan dunia. Sekalipun dunia merupakan mazra'at al-akhirah, ladang untuk menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, barang siapa yang diberikan hikmah dari Allah, maka sesungguhnya mereka diberikan oleh Allah sesuatu kebaikan yang banyak. Sebenarnya banyak kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbaiki diri. Tetapi sebagian mereka terperangkap dalam obsesi dunianya. Seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dan negerinya melalui jabatan yang dimilikinya, justru membuat ia terlena dengan kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Seseorang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu seharusnya dapat memberikan pelita pencerahan kepada masyarakat, akan tetapi tidak sedikit orang yang berilmu tenggelam dalam pencerahan, tenggelam kepada kesombongan intelektualitasnya, bahkan berani mempermainkan Al-Quran dan hadis demi membangun popularitas. Pada bulan Ramadan ini seharusnya kepentingan akhirat dijadikan obsesi yang paling besar dalam kehidupan, bukan kepentingan dunia. Kita harus meninggalkan yang haram, subhat, semata-mata demi menuju kehidupan akhirat. Karena itu, kaki dan badan kita tidak akan merasa berat menghujam bumi ketika dipanggil Allah untuk berjihad di jalannya. Kaum muslimin pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagian dari mereka enggan berjihad di jalannya disebabkan tarik-menarik dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin bahwa dunia dan isinya adalah qalil, sedikit sekali bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hikmah yang kedua adalah bina'u al-hasasiyati al-ijtimaiyah, yaitu membangun sensitivitas sosial dan juga membangun kesepakatan kepekaan
sosial. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan al-amal al-jama'i, yaitu menghidupkan amal kerja secara kolektif dan berjamaah. Bila suatu pekerjaan hanya dikerjakan oleh individu saja, maka kita tidak mungkin dapat menyelesaikan permasalahan dunia, khususnya di negeri kita ini. Terjadinya kerusakan di bidang ekonomi, budaya maupun politik, ditambah dengan kemerosotan akhlak dan sedikitnya pemahaman tentang akidah terhadap agama, membuat masyarakat kita cenderung melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan nilai-nilai negatif dalam lingkungan masyarakat ataupun negara. Persoalan besar ini hanya dapat diatasi dengan kebersamaan. Seorang penyair mengatakan, kapan sebuah bangunan itu akan tegak berdiri? Jika kamu sendiri membangun sementara orang lain merobohkannya. Demikian juga dengan pentingnya peran ulama untuk mengingatkan sekaligus bekerja sama dengan para pejabat, umarah, membangun negeri ke arah yang lebih baik. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemaksiatan hanya dilakukan oleh individu. Tetapi sekarang hal itu dilakukan secara sistematis dan berlembaga. Mereka melakukan beramai-ramai dan tidak merasa malu melakukannya. Ini disebabkan karena tidak ada kebersamaan. Bulan Ramadan mendidik kita untuk bersama-sama dalam beribadah, bersama-sama dalam kegiatan yang islami, tidak membiarkan kemaksiatan. Dalam At-Tsar dikatakan, jikalau ada seseorang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dia adalah setan yang bisu. Dan sekalipun bisu, setan pasti bermitra dengan setan yang lainnya. Saling memberikan bisikan untuk memerangi Islam, ajaran Rasulullah. Baik itu setan manusia maupun setan jin. Hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran. Pada bulan Ramadan, kita menahan diri untuk makan dan minum. Dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib. Seandainya seseorang muslim dan rakyat Indonesia pada umumnya mampu menahan diri dari perbuatan haram, syubhat, bahkan mubah, niscaya akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan menuju perbaikan yang maksimal tidak akan dapat diharapkan jika hanya dari seorang presiden atau pemerintah, tetapi harus dimulai dari setiap muslimin, mulai dari pengusaha, penguasa, dan pemerintahannya, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang mempersempit ruang lingkup kemaksiatan. Lebih mudah berbuat kebaikan. Itulah 3 hikmah yang bisa kita petik dari puasa Ramadan. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pusat pendidikan agar dapat membangun obsesi terbesar kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
saya akhiri. Wabilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.